Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Cirila Farm bersama saya Ikhwan Kurniawan. Salam pertanian. Semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Hari ini rencananya kita mau menanam bibit durian kita kemarin yang belum sempat kita tanam karena campuran media tanamnya, yaitu ini sekam bakar kita kemarin habis ya, stoknya di kebun habis. Kemudian furadan kita kemarin juga habis. Ini saya udah beli furadan 1 kiloan aja. Juga rencananya kita mau melakukan pemupukan untuk kebun alpukat kita. Pohon alpukat kita mau kita pupuk pakai ini TSP. Juga ada KCL supaya merangsang pembungaan. Juga ini saya sudah beli insek, ada Alika, dan ini funginya yang untuk kita semprot ada Amistar Top. Oke, kita lanjut aja ke kebun kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, kita udah sampai di kebun. Kemarin kita taruh NPK di sini. Nih, PK kita. Kita mau langsung action aja. Kita turunkan dulu muatan kita. Oke, kawan-kawannya, jadi nanti ini kita tanamnya mau kita bikin sistem busut. Mungkin nggak terlalu busut-busut banget ya, karena nggak kuat saya nyangkol. Yang penting nanti tanahnya gembur dan kita tanam sistem busut lah, semampu kita bikin busutnya. Nanti ini untuk tanahnya ini akan kita campur dengan sekam padi sama ini sekam padi bakar sama furadan ya, untuk menghindari insek. Setelahnya nanti di permukaannya akan kita tabur NPK 16-16-16. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencampur sekam padi dengan tanah yang akan kita jadikan sebagai media tanam. Fungsi kita mencampurkan sekam padi dengan tanah itu sendiri agar media tanam kita menjadi lebih gembur, sehingga perkembangan akar kita akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih cepat berkembang, sehingga nantinya pertumbuhan batang dan daun juga akan lebih bagus. Kita campur juga ya sama furadan.
Langkah selanjutnya kita campurkan furadan ke media tanam yang telah kita buat tadi, yang bertujuan untuk menghindari hama insek seperti rayap, semut, cacing, dan juga gendon dalam tanah ya, yang dapat menghambat pertumbuhan akar. Kemudian tanah kita masukkan ke dalam lubang tanam dan dipadatkan supaya nantinya bibit durian yang kita taruh di atas lubang tanam tidak amblas ketika kita siram, dan juga supaya tidak terlalu banyak rongga udara yang dapat menyebabkan akar membusuk. Setelah lubang tanam kita tutup dengan media tanam yang telah kita buat tadi, selanjutnya kita berikan pupuk NPK 16-16-16 di atasnya, lalu kita tutupi dengan sedikit lapisan tanah sebelum kita letakkan bibit durian kita di atas lubang tanam yang telah kita tutup kembali. Tujuan NPK kita taruh di bawah bibit durian itu diharapkan nantinya perakaran dapat berkembang dengan baik sehingga batang durian dan daun durian kita dapat tumbuh dengan baik. Setelah kita letakkan bibit durian di atas media tanam, selanjutnya kita akan buat busutnya. Sistem busut ini kita buat dengan cara menggemburkan tanah di sekeliling bibit durian. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya tanah menjadi lebih gembur sehingga perakaran akan lebih mudah untuk berkembang. Ketika akar berkembang dengan baik, maka batang durian akan cepat besar dan lebih mudah untuk muncul terubus baru sehingga bibit durian kita akan lebih cepat besar dan subur. Di sini busut kita buat mengelilingi bibit durian dan juga kita buat sedikit lebih lebar dari tajuk pohon durian sehingga nantinya akan memudahkan kita ketika penyiraman di musim kemarau. Nah, kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan. Sistem busut ini kenapa nggak saya bikin bendungan untuk ring penyiramannya, karena curah hujan di Bangka masih cukup tinggi ya, jadi takutnya nanti dia menggenang malah banjir. Dan ini juga ringnya ini saya buat aluran pembuangan supaya airnya tidak menggenang ya kawan-kawan. Jadi fungsinya apa sih menggemburkan tanah ini? Kayak tadi misalnya kok lubangnya udah digali terus ditimbun tapi diinjek-injek lagi ya. Fungsinya ya tetap ya, walaupun kita injek-injek itu dia masih lebih gembur daripada nggak kita gali terus kita timbun lagi gitu. Nah ini setelah kita tanam kayak gini harus langsung kita siram supaya nanti tanahnya nggak ambles dan pohonnya miring ya jadinya kalau ambles gitu. Jadi dengan dia tanahnya gembur, perakaran akan lebih cepat untuk berkembang, akan lebih cepat untuk tumbuh, sehingga ketika akar pohon sehat, maka yang akan terjadi adalah batang si durian ini dia juga akan cepat besar dan daunnya akan cepat lebat dan akan cepat rubus juga kawan-kawan gitu. Oke, jadi setelah ini akan saya siram, kemudian kayaknya akan saya kasih
antrakol juga ya di tanahnya untuk menghindari jamur gitu. Karena saya lihat di kebun saya ini juga untuk siram insek, kemarin udah saya semprot ya insek sekitar 3 hari yang lalu, hari Minggu itu udah saya semprot insek. Ini akan saya kasih antrakol aja kemudian saya siram. Oke, ini dia antrakolnya. Akan saya langsung aplikasiin aja kemudian saya siram. Oke kawan-kawan, seperti ini ya kurang lebih pohon yang kita tanam dengan sistem busut. Ini juga alpukat kita sebelumnya tanamnya juga sistem semi busut ya kayaknya. Tidak terlalu menonjol ke permukaan tanah. Cuman ini saya terinspirasi dari Pak Agus Widodo, petani durian dari Pati, untuk sistem tanam busut seperti ini. Mudah-mudahan pohon duriannya bisa cepat subur, cepat robust dan sehat. Kemungkinan saya akan update kondisi kebun baik alpukat maupun durian setiap 1 minggu sekali ya paling lama. Jadi buat teman-teman ikutin terus channel YouTube Cirila Farm supaya tidak ketinggalan progres dari perkembangan dari pohon durian dan alpukat kita. Rencananya saya juga mau ini pupuk alpukat kita ya di sini dengan KCL dan TSP, tapi sepertinya energi saya udah habis duluan nih untuk nanam durian satu ini. Kayaknya itu juga cuma sih sama super tembaga kita tanam besok lagi ya, nyicil, karena maklum kawan-kawan petani pemula, jadi tenaganya masih loyo. Ini kemarin ringnya baru saya lebarkan sedikit ya, karena saya lihat agak stuck perkembangannya. Tapi alhamdulillah ini udah 3 hari dari semenjak saya perbaiki ringnya dan saya semprot insek. Sepertinya dia menunjukkan tanda-tanda terubus yang lebih baik. Kemarin sebenarnya dia udah terubus, tapi kayak berhenti gitu loh, nggak berkembang, terubusnya lambat sekali untuk pertumbuhannya. Dan juga untuk pohonnya sendiri ini di ada kayak serangga kumbang kayak gitu. Kalau menurut channel YouTube Pak Ketut Kari yang saya tonton sih, kayaknya kalau dia bikin kering dan lubangnya dimulai dari tengah itu kumbang ya. Ini kering-kering kayak gini, kalau menurut beliau itu dikencingin. Jadi kemarin saya beliin aja inseknya. Ini masih OTW. Ada yang saya beli online, Chlormite, karena susah sekali mendapatkan di Pangkal Pinang ini. Ini kayaknya dia udah terubus. Ini durian Musangking ya kawan-kawan. Semoga cepat tumbuh subur supaya kita juga senang ya
meliharanya. Kalau tanaman kita sehat, kita juga semangat gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.